Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita hari ini bertemu lagi dengan pembelajaran PJOK kelas 4. Masih dengan Bu Venita ya. Hari ini kita akan mempelajari materi renang gaya bebas yang pertama ya. Pembahasan yang pertama. Sebelum kita masuk materi, mari sama-sama kita membaca doa. Berdoa di dalam hati dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, sebelum ke materi, Bu Venita akan mengulas sebentar apa itu renang. Di sini siapa yang pernah renang atau olahraga renang? Oke, pasti ada beberapa dari kalian atau mungkin sudah pernah semuanya melakukan atau merasakan renang atau berenang ya, baik itu di kolam renang umum atau di kolam renang pribadi ya. Oke, renang merupakan salah satu olahraga yang digemari banyak orang ya. Bagi yang suka main di air pasti suka nih. Nah, renang juga adalah olahraga yang dilakukan di dalam air dengan menggerakkan anggota badan dan mengapung di air. Nah, dengan berenang, seluruh otot dan bagian tubuh bergerak terus-menerus. Begitu pula dalam renang gaya bebas. Perenang akan menggerakkan seluruh otot. Bisa otot kaki, otot tangan, otot badan, semuanya digerakkan ya dalam berenang ini. Nah, renang gaya bebas dapat menguji kemampuan fisik dan mental. Jadi berenang itu harus kuat fisiknya dan juga mentalnya. Makanya itu sebelum renang itu pasti ada pemanasannya dahulu ya. Nah, saat berlatih renang, kamu harus taat pada aturan yang berlaku di area kolam renang. Karena berenang itu dapat menguji kemampuan fisik dan mental. Nah, ada beberapa aturan di dalam berenang ya. Nah, kalian harus tetap mematuhi peraturan yang berlaku di area kolam renang. Nah, di sini ada beberapa gerak dasar renang gaya bebas. Yang pertama yaitu meluncur pada renang gaya bebas. Nah, meluncur pada renang gaya bebas ini dibagi menjadi dua, ada meluncur tanpa alat bantu dan meluncur dengan alat. Nah, meluncur itu apa sih? Saat meluncur, posisi badan mengapung di permukaan air. Kedua lengan dalam posisi lurus ke depan, sementara kedua kaki lurus ke belakang. Dengan menggerakkan badan, kamu meluncur. Nah, gerakan meluncur pada renang gaya bebas dibagi menjadi dua ya, yang tadi Bu Fenita sudah bilang. Yaitu yang pertama, meluncur tanpa alat bantu. Nah, yang pertama gerakannya yaitu sikap badan berdiri di tepi kolam. Bisa sambil kalian lihat gambar ya. Kemudian badan dibungkukkan ke depan, kedua tangan dijulurkan lurus ke depan, pandangan tertuju pada air kolam renang. Ya, bisa kalian lihat di gambar pertama. Kemudian tolakan kaki pada dinding kolam hingga meluncur. Saat meluncur, kedua lengan, badan, dan kaki lurus sejajar permukaan air seperti gambar kedua. Yang kedua, bagian yang kedua dalam meluncur di kolam, yang kedua yaitu meluncur dengan alat bantu. Nah, sikap badan berdiri di tepi kolam renang, satu kaki ditekuk ke belakang dan berpijak pada dinding kolam, seperti gambar nomor 1. Nah, badan dibungkukkan ke depan. Kedua tangan dijulurkan lurus ke depan sambil memegang papan seluncur. Pandangan tertuju ke bawah. Nah, lakukan tolakan kaki pada dinding kolam hingga posisi badan meluncur.
Saat meluncur, posisi badan dalam keadaan lurus sejajar permukaan air, seperti di gambar nomor 2. Sekalian lihat ya gambarnya. Nah, yang kedua yaitu gerakan tungkai pada renang gaya bebas. Nah, cara belajar gerakan tungkai kaki sebagai berikut. Yang pertama, masuklah ke kolam renang dengan kedalaman sebatas dada. Jangan terlalu dalam ya. Pas dengan dada kalian. Nah, kemudian berpeganglah pada dinding kolam sesuai dengan gambar yang atas untuk belajar gerakan tungkai. Nah, saat lengan berpegangan, posisi badan terlungkup sejajar permukaan air, ya. Sekalian lihat. Nah, kedua tungkai digerakkan naik, turun bergantian antara kanan dan kiri. Tungkai itu maksudnya kaki ya, lihat ya. Gerakan kaki dilakukan hingga paha kaki ya. Jadi kalian bisa menggerakkan tungkai kalian secara bergantian kanan kemudian kiri gitu ya. Nah, yang pertama gambar yang atas itu belajar menggerakkan tungkai dengan berpegangan pada dinding kolam. Ya, bisa kalian pegangan dengan dinding kolam dulu. Kemudian yang gambar kedua bisa juga belajar menggerakkan tungkai dengan berpegangan pada papan seluncur. Nah, yang ketiga yaitu gerakan lengan pada renang gaya bebas. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, masuklah ke kolam renang, sikap badan berdiri di dalam kolam. Jangan yang dalam ya, yang sebatas dada kalian. Bungkukan badan sejajar permukaan air, kedua lengan diluruskan ke depan sejajar permukaan air. Tarik lengan kiri ke bawah, terus ditarik sampai ke belakang. Angkat lengan kiri keluar permukaan air, ayunkan tangan kiri ke depan ya. Kalian bisa sambil melihat contoh gambar. Nah, ketika lengan kiri diangkat keluar permukaan air, gerakan lengan kanan ke bawah secara bergantian ya. Lakukan gerakan ini seperti menggerakkan lengan kiri ya secara bergantian. Kemudian angkat lengan kanan keluar dari permukaan air, ayunkan lengan ke depan ya. Lakukan gerakan secara berulang-ulang. Nah, yang keempat yaitu pengambilan napas pada renang gaya bebas. Pengambilan napas pada renang gaya bebas dilakukan dengan cara miringkan kepala ke kanan atau kiri. Pengambilan napas dilakukan pada akhir gerakan menarik atau pull. Sebagian mulut atau seluruhnya di atas permukaan air untuk menghirup udara. Kemudian masukkan kepala ke dalam air dan hembuskan napas melalui mulut. Nah, udara dikeluarkan sedikit demi sedikit sebagai bentuk pengaturan napas. Nah, ini ada teknik pengambilan napas ya pada renang gaya bebas. Nah, yang pertama yaitu pembelajaran pengambilan napas dengan papan pelampung. Seperti contoh ya. Kemudian yang kedua yaitu pembelajaran napas pada renang gaya bebas diawali gerakan meluncur. Nah, yang kelima yaitu rangkaian gerakan renang gaya bebas. Lengan kanan mendayung ke bawah, diri samping badan. Sekalian lihat contoh gambar nomor 1 paling atas. Nah, tarik kepala ke atas, siku ditekuk sedikit. Luruskan kepala di atas permukaan air. Nah, pada saat ini lengan kiri tetap dalam kondisi lurus ke depan. Nah, lengan kiri melakukan gerakan seperti gerakan lengan kanan. Lakukan pengembalan napas atau pengambilan napas pada renang gaya bebas ya. Lakukan latihan secara berulang-ulang agar kalian bisa berlatih terus. Kemudian yang tadinya tidak bisa berenang jadi berenang karena tetap berlatih.
Oke, alhamdulillah sekian dan terima kasih sudah memperhatikan apa yang Bu Venita jelaskan dan mencoba untuk memahami apa yang Bu Venita jelaskan. Untuk lebih memahami kalian, kalian boleh mencetak atau di-print tulisan ini, video ini bisa kalian print agar tidak terlalu banyak materi yang kalian catat. Kemudian seperti biasa kalian tempel di buku tulis ya, jangan lupa dikumpulkan, difoto di Google Classroom ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.